Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika NU berdiri 1926, mereka mendirikan sendiri organisasi rasis 1928. Ketika kemudian NU menyikapi masalah rencana Wahabi pembongkaran makam Nabi dan situs-situs penting umat Islam, sehingga membuat komite Hijaz, di mana mereka Robito Alawiyah, di mana mereka pada saat itu. Ketika kemudian Belandanya kabur, mereka yang menjadi jongosnya Belanda tiba-tiba mengaku bagian dari NU. Ini suatu kebiadaban. Mereka imigran Yaman yang 100% diangkut oleh kapal Belanda, mendapatkan gaji, mendapatkan fasilitas pekerjaan, tanah, bahkan warga elit kelas 2. Setelah kemudian Indonesia merdeka, pada berlomba-lomba mengaku yang paling berjasa, mendukung kemerdekaan, padahal jongosnya Belanda, antek-antek kolonial, di mana tidak ada jejak mereka menjadi korban perjuangan melawan Belanda, ataupun setelah kemerdekaan menghadapi agresi Belanda, atau juga ketika zaman Jepang, atau juga ketika pemberontakan komunis, karena mereka sebenarnya di Yaman adalah komunis itu sendiri. Itu suaranya Gus Fakih KRT Wiradiningrat. Ya, memang demikian adanya. Dan baru-baru ini banyak beredar kan di grup-grup WhatsApp, klaim berjasa sejumlah nama Habib terkait dengan bendera merah putih, proklamasi kemerdekaan, dan lain sebagainya. Itu penyesatan yang luar biasa. Allah ya Karim, bagaimana mungkin kelompok yang datang dibawa oleh dan bekerja untuk penjajah Belanda ikut memikirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, bekerja untuk Belanda, bekerja kepada penjajah Belanda, kok berperan untuk kemerdekaan, ikut bicara kemerdekaan. Polo dari mana, otak dari mana? Itu kalau bukan otak kewalik-walik ya nggak bakalan. Siapa yang percaya? Oke ya, berikut ini agak sedikit detail tentang fakta-fakta sejarah yang disimpangkan yang ada di video singkat viral itu terkait nama-nama Habib itu. Yang pertama tentang penentu tanggal kemerdekaan. Yang benar adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, bukan Habib Ali Habsyi. Dari mana sejarahnya Habib Ali Habsyi ikut menentukan tanggal kemerdekaan? Itu ada sejarahnya. Penentu tanggal kemerdekaan adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua, AR Baswedan. Di situ disebutkan anggota BPUPKI, tetapi tidak berperan apa-apa. Bukan panitia 9, panitia 8, panitia 7, panitia 5, bahkan panitia 3 pun tidak. Jadi cuma anggota BPUPKI biasa. Yang ketiga, Habib Hussein Mutahar. Memang pencipta lagu Syukur dan Hari Merdeka, bukan lagu Indonesia Raya. Namun demikian Hussein Mutahar belum tentu dari Ba'alawi, masih diselidiki. Ya, jelas. Nomor 4, bendera merah putih. Itu bukan gagasannya Habib Idrus Al-Jufri, sebagaimana di video itu. Namun kesepakatan para pemuda saat Kongres Pemuda Indonesia kedua pertama kali, dinyatakan lagu kebangsaan dan dikibarkan bendera merah putih jauh hari sebelum hari kemerdekaan. Yang kelima, penggagas lambang negara Garuda Pancasila itu bukan Habib tapi Syarif Abdul Hamid II atau Sultan Pontianak. Jelas ya? Jangan klaim-klaim lagi. Yang keenam, Habib Ahmad Assegaf, sastrawan yang berperan dalam kemerdekaan, tidak begitu dikenal dalam sejarah.
Kalau dikenal dalam sejarah pastilah sudah viral saat itu dan dikenal dalam buku sejarah. Jangan ada lagi nanti pendapat katanya nggak mau dicatat dalam sejarah. Nak aja. Yang ketujuh, wartawan penyebar berita proklamasi yang paling terkenal adalah Rono Dipuro dan Teku Muhammad Hasan. Sedangkan Habib Asad Shahab tidak begitu dikenal dalam sejarah. Nggak ada. Nomor 8. Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat di depan rumah Soekarno, bukan di rumah Syekh Faraj Martak. Hanya saja kebetulan rumah Soekarno berdekatan dengan rumah Syekh Faraj Martak, maka ia menyediakan rumahnya untuk masyarakat yang menyaksikan teks proklamasi. Ya, jelas. Yang kesembilan, Habib Hussein Shihab Pandu Islam Indonesia. Ia memang pendiri Pandu Arab, tetapi Pandu Arab tidak memberikan pengaruh terhadap revolusi kemerdekaan, pengalaman persatuan, penggalangan persatuan, maupun kebangkitan nasional. Justru tokoh-tokoh kepanduan yang berpengaruh adalah Haji Agus Salim, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Ahmad Dahlan, pendiri kepanduan Hizbul Wathan. Yang ke-10, Abdullah bin Husain ditulis sebagai penyedia logistik dalam Perang Aceh. Kisahnya tidak begitu dikenal dalam sejarah. Silakan dicek dan recheck jika penelusuran ini dari berbagai literatur ada kekeliruan dan kekurangan, mohon dikoreksi kembali karena tidak sesuai dengan pengetahuan kita selama ini, agar kita tidak dibohongi dan dikabulkan oleh fakta-fakta sejarah kita sendiri yang dibelokkan, disimpangkan oleh para keturunan imigran Yaman. Yang jelas faktanya bahwa imigran Yaman ini adalah didatangkan oleh Belanda, bekerja untuk Belanda, tidak ada jejak sejarah mereka menjadi korban dalam perjuangan kemerdekaan, baik zaman VOC, Jepang, maupun pasca kemerdekaan sampai peristiwa 10 November di Surabaya 45. Nggak ada perannya mereka. Nggak ada juga nama mereka jadi korban, ya artinya bahwa mereka tidak berjuang. Mereka dulu adalah antek Belanda, sekarang ingin menjadi pahlawan kesiangan. Ya, Belandanya sudah kabur, tapi jongosnya masih tersisa di sini, keturunannya malah disubia-subia, diciumi kakinya. Goblok. Oke ya, itu mudah-mudahan meluruskan apa yang kemarin sudah beredar, karena saya nunggu-nunggu tokoh NU untuk mengomentari ini, nggak ada yang kunjung berkomentar sedikit pun di grup-grup yang ada. Akhirnya kita cari sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.